Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu, salam bajikan, Om Swastiastu, salam budaya. Maaf ya, suara saya saya pelanin. Gak tahu kenapa pengennya bicaranya pelan-pelan. Ya bos, sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, dibenarkan, dan mohon izin untuk para guru-guru, para mursyid-mursyid, sedulur-sedulur yang mengajarkan juga ilmu tentang ilmu sejati, ilmu tauhid, ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang kedamaian, ilmu tentang kesempurnaan. Mohon izin untuk menyampaikan ini semampu saya dan sebisa saya ya bos ya. Dan untuk menjaga hati saya untuk selalu tidak untuk tidak aku saya harus memfanakan diri. Jadi jangan lihat makhluknya, jangan lihat saya, tapi lihatlah kalau bahasa sederhananya isinya kalau memang orang yang masih duduk di taholi atau yang masih punya hijab, pasti sudut pandangnya juga sudut pandang yang sangat dasar ya. Jadi sebentar dulu. Jadi untuk Anda yang masih hatinya selama ini belum menemukan kedamaian, yang mungkin bahasa umumnya kok ada aja masalah, kok ada aja tiap hari problematika, saya sarankan segera untuk mendalami ilmu tauhid, ilmu ketuhanan yang nanti akan dibimbing langsung dengan Sang Pencipta. Makanya mohon maaf bahasa saya nanti agak bahasa ya mungkin sebagian orang menganggapnya ambigu ya. Itu memang kebebasan hati Anda, kebebasan hati Anda, kebebasan ekspresi hati Anda. Itu nanti Allah sendiri yang membimbing, ditempatkan di mana, dimakamkan di mana Anda. Ya, terkait dengan ilmu tauhid, ya tentunya kita akan selalu berdampingan, akan selalu berbenturan dengan ilmu-ilmu syariat, itu pasti. Di situ nanti ya saya rekomendasikan kepada Anda mungkin biar lebih meringankan beban pikiran Anda dan lebih melegakan hati Anda, ya saya sarankan untuk segera baiat dan segera mencari ilmu-ilmu tauhid itu melalui guru-guru yang lain, channel-channel yang lain. Dan nanti ketika Anda merasa ada ketidakcocokan, nanti Allah sendiri yang membimbing, Allah sendiri yang akan menata itu semua. Jadi setidaknya Anda nanti akan lebih peka mana yang menurut Anda kurang pas, kurang cocok, ataukah sudah benar atau sudah sehati, sefrekuensi dengan Anda. Terus agar memupuk juga kesadaran hati Anda. Tapi perlu saya garis bawahi ya, ketika Anda sendiri nanti masih memandang makhluk, memandang nafsu, siapapun guru Anda, siapapun pembimbing Anda pasti tidak akan pernah cocok. Jadi siapapun
yang menuntun Anda pasti tidak akan pernah cocok. Di sini sebelumnya saya membatasi Anda. Saya bukan guru, saya bukan pembimbing, saya bukan penuntun, saya hanya pelantara, saya boneka, saya wayang, saya aktor, sutradara, dan dalang ada di belakang layar, bukan di depan ini. Saya hanya manifestasi aja. Manifestasi apa ya? Jangan terlalu terbentur dengan bahasa. Bahasa pun, di dalam bahasa masih banyak rahasia. Di dalam rahasia bahasa masih ada rahasia lagi kan itu. Nanti tapi Anda sendiri jangan tertipu. Contoh ini aja Anda tertipu. Mungkin yang suka dengan melihat mimik wajah, suka melihat karakter orang, itu aja Anda tertipu. Contoh di kamera ini aja sepertinya kan wajah saya atau bibir saya itu kan mengangkat ke atas yang sebelah kiri, padahal ini kamera terbalik. Ini kekuasaan Tuhan juga, kekuasaan Allah. Anda menganggap kadang kan ada yang memandang, oh orang ini kok bibir kirinya naik ke atas, kiri itu yang ini bos. itu aja Anda udah tertipu dari situ. Makanya jangan pernah menyalahkan orang lain atau menjudge orang langsung, ini salah ini benar, orang pas. Dan lagi kita ke belakang lagi ya, dimakomkan, ditempatkan di mana, dan kadar kesadaran Anda seberapa itu nanti Allah sendiri yang membimbing. Tapi tanda-tandanya yaitu tadi, ketika Anda masih ini live ngepeh orang pelosok alam. Habis ini saya mengaji ke Gus Melason ya. Ini beliau sedang live di Ponpes Jaya Baru untuk menambah wawasan, mengempukkan hati, menambah isi wadah kita gitu ya bos. Jadi selama Anda masih duduknya atau kadarnya itu masih belum ahad, belum manunggal, pasti menganggap semua yang dilakukan baik secara syariat salah tetap salah, secara syariat benar tetap salah gitu loh. Nanti ketika udah bisa dibimbing langsung sama Allah, Anda akan bisa merasakan hukum-hukum syariat itu memang untuk mengatur kebudayaan, mungkin ya, untuk mengatur peradaban ya. Ini kan mungkin bisa jadi lah, atau cabang dari syariat itu seperti itu. Kita bicaranya cabang aja. Tapi sesungguhnya itu memang untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Maksudnya gimana? Selama nafsu masih menuntut orang lain untuk menjalankan syariat itu, menurut saya kurang pas. Jadi ketika memang yang kita pandang di eksternal kita itu, kita masih punya tujuan atau punya maksud atau punya nafsu, keinginan, itu masih kurang pas. Itu masih menganggap belum berakad sama Tuhan. Dan ciri-cirinya itu memang orangnya seperti itu biasanya rata-rata memang belum terbuka pintu hatinya, walaupun pintu gerbang atau pintu-pintu itu sudah mulai terbuka sedikit, sudah mulai terbuka sepercik harapan, sepercik cahaya yang akan membukakan pintu gerbang itu sesungguhnya dalam kedamaian, dalam keakatan, dan langsung dituntun sama Allah, langsung dibimbing sama Allah. Lewat mana? Lewat hati, lewat rasa. Tidak bisa akal pikiran kita itu mengilustrasikannya dengan sempurna. Contohnya saya tidak akan pernah bisa sempurna. Terkait hukum syariat tadi ya, bisa hukum syariat. Kalau hukum syariat saya bukan ranah saya, tapi saya sendiri pun saya menyarankan ngaji ke
ke Gus Bahak karena beliau selalu mencarikan hukum-hukum yang paling ringan, karena sejatinya ya memang seperti itu. Dan nanti Anda kalau mencampurnya dengan hukum syariat terkadang sangat membingungkan. Makanya lebih baik dahulukan tauhid, hukum syariat nanti ikut. Contoh, Anda menanam kulit tidak akan tumbuh biji. Kalau Anda menanam biji akan tumbuh kulit, daun, batang, akar. Jadi syariatnya nanti akan ikut sendiri. Nah, nanti ketika ada yang bilang, wah kamu kedurun mas, kamu ketinggian, kembali ke syariat dulu. Kalau sudah rimbun, sudah berbuah, kenapa kita harus mengawalinya dari kulit? Seperti itulah bos. Hukum syariat ya memang kita harus memegang, itu kewajiban, itu pegangan. Memegang syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu memang harus. Sholat kita harus kita jaga. Tapi di situ nanti akan menimbulkan kebingungan kalau kita memang udah tua, kita udah tidak dimakomkan di pondok yang berbasic syariat. Makanya kita harus langsung ke pusat atau langsung ke Ahad, ke Tuhan yang Maha Esa itu, karena nanti biar Allah sendiri yang membimbing. Kalau sudah berahad, nanti Anda ngaji kulit pun dengan ringan, dengan ikhlas akan menjalankan itu semua. Gitu ya bos ya. Anda sendiri pasti nanti akan terbelenggu dalam hukum-hukum itu. Contohnya apa ya, orang ini sholatnya kok gini, orang ini kok kelakuannya gini. Anda akan terbelenggu dengan peraturan itu. Tapi ketika kamu tauhidnya udah menancap, agama itu urusan dapur, urusan internal. Kalau urusan eksternal itu mungkin hanya sebuah tanda, hanya sebuah titen tenger, atau ya titen tenger atau tanda itu tadi. Dulu saya juga belum tahu. Saya sendiri ngaji syariat, saya sangat suka dengan ngaji syariat. Tapi ketika udah merasa ngaji syariat itu untuk keseharian saya, insya Allah sudah cukup, karena yang diwajibkan hanya 5. Insya Allah sudah bisa melaksanakan dan sudah bisa membedakan mungkin mana orang soleh, mana orang alim. Anda sendiri mungkin belum tahu apa itu soleh, apa itu alim. Ya kalau memang belum tahu ya saya kasih gambaran. Kalau orang soleh itu yang ahli ibadah. Kalau orang alim ahli ilmu, ahli agama, ahli hukum syariat, ahli hukum apapun, itu ahli ilmu, orang alim artinya. Di situ nanti kalau ya maaf, kalau tidak ditumpangi dengan keahatan, kehakikatan atau ilmu hakikat, ilmu tauhid, di situ hanya timbul perdebatan. Di situ nanti akan timbul nafsu. Yang nafsu itu sendiri akan berdampak untuk saling menyalahkan, untuk saling mencari siapa yang benar, paling benar, siapa yang harus diutamakan, atau yang intinya pokoknya akan bergelut dengan sesuatu hal yang makomnya di situ-situ aja. Kita tidak akan terangkat kepada keahatan dengan cepat. Makanya itu nanti beriringan, pelan-pelan belajar syariat lagi, nggak masalah. Kalau pesan saya ya itu aja sih. Anda harus bisa membedakan mana orang alim, mana orang soleh. Tapi di tengah-tengah orang alim dan soleh ini ada ilmu rasa ya, ilmu batin.
Yang kedua-keduanya ini kalau dia tidak memegangnya, ya kita, ya maaf, kadang kita tahu seberapa kadar ketuhanannya dia atau beliau, kadar keakatannya seperti apa. Bukan bukan pasti, tapi setidaknya tenger titen seperti itu ya bos ya. Yang 5 itu tadi kan wajibnya 5 ya itu dipegang, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ya udah sebisa mungkin dilaksanakan gitu ya bos ya. Oke, saya mau ngaji dulu, monggo kalau mau cocok dengan channel lain silahkan, saya soalnya juga masih belajar, saya juga hanya ingin menulari aja, siapa tahu bisa cepat membantu anda untuk segera menemukan kebahagiaan semesta dalam internal anda ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.